Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 9 ingin melakukan demonstrasi konseptual untuk memenuhi tugas modul 2.3 tentang coaching. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Heru Novandri Bisono dari SMP Negeri 104 Jakarta. Saya Nadia dari SDN Pejaten Timur 17. Saya Novia Katustari dari SDN Mampang Perapatan 03. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nadia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana Bu Novi kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Bu Nadia. Hari ini Bu Nadia akan melaksanakan coaching dengan Pak Heru ya? Ya, betul. Nah, kebetulan saya nanti akan bertugas sebagai observer. Nanti saya akan mengobservasi kegiatan coaching Bu Nadia dengan Pak Heru. Tapi sebelumnya ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Di mana dalam prinsip coaching itu ada beberapa hal. Di antaranya yang pertama ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan yang terakhir memaksimalkan potensi. Nah, tapi sebelum melaksanakan coaching, saya akan menanyakan dulu beberapa pertanyaan. Ya, diantaranya yang pertama itu kompetensi coaching yang bagaimana yang ingin Bu Nadia kembangkan dalam proses coaching kali ini. Ya, kompetensi coaching yang akan saya kembangkan yaitu yang pasti yang pertama sesuai dengan tahapan Tirta, kemudian saya harus memiliki kehadiran penuh pada saat saya melakukan coaching, keterbukaan dan pemberian pertanyaan yang berbobot seperti itu, Bu. Baik, Bu Nadia. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bu Nadia, bagaimana kompetensi yang secara spesifik ingin Bu Nadia observasi dalam kegiatan kali ini? Kompetensi yang akan saya observasi secara spesifik itu yang pasti saya harus menanyakan masalahnya apa nih gitu. Saya harus tahu dulu seperti apa masalahnya, kemudian nanti akan kita bicarakan solusi-solusi dari masalah yang terjadi seperti itu, Bu. Baik, Bu Nadia. Untuk pertanyaan ketiga, Bu Nadia, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan dalam proses coaching ini apa saja, Bu Nadia? Indikatornya itu seperti permasalahan yang nanti akan disampaikan itu kita menemukan solusi dan jawaban serta ada tindak lanjut dari solusi yang akan disampaikan dan akan kita temukan solusinya seperti itu. Baik, Bu Nadia, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Untuk selanjutnya, silakan Bu Nadia melakukan coaching. Semoga sukses dalam coachingnya. Ya, terima kasih. Ya, silakan. Assalamualaikum, selamat siang Bu Nadia. Waalaikumsalam, selamat siang juga Pak Heru. Ada yang bisa saya bantu? Iya nih Bu, maaf mengganggu waktunya. Saya ingin bercerita atau menyampaikan masalah saya mengenai anak-anak di sekolah, mengenai belajarnya. Wah, dengan senang hati Pak Heru, pasti saya akan bantu. Ada apa ya Pak Heru? Masalahnya mungkin bisa diceritakan? Begini loh Bu, anak-anak di tempat saya itu saya melihatnya tuh sepertinya motif belajarnya tuh rendah, motivasi belajarnya rendah. Nah, karena mungkin ya dari hasil wawancara dengan guru wali kelas atau guru mapel, banyak yang menyampaikan bahwa anak-anak di kelas 7 itu menunjukkan kayak belajarnya tuh kurang. Jadi banyak nilai-nilai yang kurang, tugas-tugas yang belum dikirim, lalu di kelas tuh banyak ramenya gitu. Terus guru-guru mapel juga menyampaikan hal yang sama ketika guru-guru tersebut itu mengajar, anak-anak tuh kalau kurang antusias gitu, karena mungkin dia murid baru atau mungkin belum beradaptasi atau bagaimana, saya juga masih bingung, Bu. Nah, dari dari kelas yang Bapak ajar itu ada berapa murid ya Pak kira-kira yang kurang bersemangat? Nah, kebetulan saya mengajar 5 kelas. Nah, dari beberapa kelas itu, setiap kelasnya itu ada kurang lebih 3-5 anak yang dilaporkan oleh guru kelas, dan itu sama dengan laporan dari guru-guru mapel tersebut. Penyebabnya apa ya Pak kalau boleh saya tahu dari 5 anak ini? Karena kan hanya beberapa ya yang belum bersemangat gitu, sedangkan yang lain kan sudah bersemangat nih. Nah, kira-kira apa penyebab dari kurang bersemangat? Kalau dari wawancara wali kelas dan juga guru mata pelajaran, mereka itu di kelas sering mengantuk gitu. Nah, terus tugas-tugas yang diberikan itu banyak yang belum dikerjakan atau mungkin mereka terlambat gitu, sehingga nilai-nilai mereka itu banyak yang di bawah KKM seperti itu.
Nah, dari wawancara guru mapel dan wali kelas itu ternyata hampir sama semuanya. Anak-anak tuh sering kurang antusias gitu di kelas, kayak bosen atau mungkin kurang bersemangat gitu, sering keluar kelas, mungkin ke toilet atau apa gitu. Apakah ada faktor lain selain mereka itu kan sering bosan ya dengan tugas yang diberikan? Berarti kan pembelajaran di sini yang membuat mereka itu kurang bersemangat dan bosan. Nah, kira-kira pembelajaran apa nih yang udah Bapak lakukan nih? Gitu sebelum supaya anak ini bisa lebih termotivasi dan lebih bersemangat seperti itu. Kalau faktor sebenarnya saya juga perlu observasi dulu ya Bu ya, karena kan belum tentu juga faktor itu dari sekolah ya kan. Mungkin juga faktor itu juga menurut saya kayaknya saya harus melakukan observasi juga ke orang tuanya. Mungkin saya nanti akan melakukan panggilan orang tua, karena saya rasa faktor yang paling utama tuh dari lingkungan keluarga dulu. Nah, nanti niat saya tuh ingin melakukan pemanggilan orang tua untuk mengetahui gaya belajar mereka di rumah seperti apa, lalu lingkungan keluarga bagaimana, apakah mendukung ataukah mungkin orang tuanya sibuk gitu kan, sehingga kurang perhatian, lalu anak-anaknya di sekolah juga masih belum kondusif seperti itu, kurang bisa adaptasi, lalu kurang semangat dalam belajar. Nah, apakah ada faktor dari keluarga yang mungkin sangat dominan nantinya? Nah, saya ingin observasi ke sana. Lalu juga dari lingkungan masyarakat sekitar rumah, apakah anak tersebut ada pengaruh dari luar, teman-temannya bermain atau apa. Nah, itu nanti mungkin saya nanti akan melakukan pemanggilan orang tua. Berarti selama ini belum terlaksana ya Pak? Baru hanya melihat secara baru melihat secara pada saat anak itu ada di kelas, baru melihat aja, oh ternyata kenapa nih anak seperti ini. Iya. Nah, itu tindak lanjut yang akan Bapak lakukan setelah ini kan? Iya. Jadi sekarang masih sebatas kayak laporan dari wali kelas, laporan dari guru mapel, tapi hampir semuanya sama. Itu yang membuat saya ini harus segera nih gitu kan. Saya juga agak kaget juga kenapa laporan setiap orang kok sama. Berarti kan memang urgent banget ya, memang harus segera diselesaikan, cari solusinya gitu. Nah, untuk kedepannya rencananya kapan nih Pak aksi ini akan Bapak lakukan? Karena ini saya rasa sudah cukup bisa jadi nanti mengkhawatirkan, jadi saya ingin segera melakukan tindakan Bu, dengan cara tadi melakukan pemanggilan orang tua untuk menggali informasi sedalam-dalamnya, agar nanti kita juga mendapatkan laporan atau mungkin penjelasan dari orang tua kenapa si anak ini di sekolah kok seperti ini gitu kan. Nah, nanti saya coba untuk mungkin minggu ini Bu, minggu ini saya coba untuk melakukan pemanggilan orang tua. Nah, sebelum manggil orang tua berarti kan Bapak harus ada konsultasi dulu nih. Nah, atau izin dengan kepala sekolah, apakah itu akan Bapak lakukan dan Bapak meminta pertimbangan dan ngobrol dengan rekan sejawat sebelum Bapak melakukan tindak lanjut ini? Oh iya, tentu nanti rencana saya sebelum saya melakukan pemanggilan orang tua, tentu saya akan berunding dulu dengan teman sejawat, dengan teman-teman saya, apakah untuk menyusun nanti ya melakukan tindakan pemanggilan orang tua itu nanti seperti apa langkah-langkahnya, lalu nanti pertanyaan-pertanyaan juga seperti apa. Nah, nanti kalau sudah cukup, nanti saya akan melaporkan kepada pimpinan, sehingga nanti pimpinan bisa menugaskan untuk membuat surat panggilan orang tua. Bagus sekali Pak, seperti yang sudah saya dengar dari penjelasan Bapak, rencana Bapak itu sangat bagus ya. Mudah-mudahan segera terrealisasi dan apa yang Bapak harapkan untuk anak-anak yang masih kurang semangat ini akan lebih termotivasi dan semangat belajarnya lebih meningkat. Seperti itu Pak. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Saya dengan sangat senang bisa membantu Bapak. Semoga apa yang sudah saya lakukan bisa bermanfaat untuk Bapak dan anak-anak pasti akan lebih semangat. Terima kasih, saya agak sedikit mendapat masukan ya, sedikit mendapat jawaban. Nanti saya akan coba untuk segera melaksanakannya. Ya, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya Pak. Amin. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Mungkin itu Bu yang mungkin saya ingin sampaikan dari tadi. Mungkin saya juga ada kepentingan lain, saya ingin pamit dulu. Ya silakan Pak, silakan. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Nadia. Waalaikumsalam Bu Novi. Iya, bagaimana tadi proses coachingnya? Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Saya juga merasa
senang ya bisa membantu Pak Heru dalam mencari solusi dari permasalahan yang terjadi, dan Pak Heru pun juga merasa sudah lebih tenang karena sudah membicarakan masalahnya dan kita sudah diskusi setelah melakukan coaching seperti itu. Untuk perasaan Bunda Dia sekarang setelah melaksanakan coaching dengan Pak Heru bagaimana? Oh, perasaan saya senang sekali karena saya juga bisa membantu Pak Heru dan bisa membuat Pak Heru itu lebih terbuka dan lebih tenang mendapatkan solusi dari permasalahan yang terjadi di anak-anaknya yang kurang semangat belajar seperti itu. Baik Bunda Dia, untuk selanjutnya izinkan saya untuk memberikan beberapa pertanyaan dari hasil observasi yang sudah saya lakukan dari yang tadi coaching yang sudah Bunda Dia lakukan dengan Pak Heru. Di antaranya apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Bunda Dia? Yang sudah saya lakukan dalam proses coaching ini yang pasti sudah sesuai dengan alur tirta, yaitu saya sudah menemukan tujuan dari permasalahan tersebut, kemudian mengidentifikasi masalahnya dan merencanakan rencana aksi dari permasalahan yang ada dan tanggung jawab atas apa yang akan dilakukan, kemudian akan melakukan aksinya tindak lanjut dari permasalahan tersebut. Seperti itu, Bu. Baik, selanjutnya Bunda Dia saya akan menyampaikan catatan hasil observasi yang sudah saya lakukan dari kegiatan coaching Bunda Dia dengan Pak Heru. Di antaranya saya tadi sudah melihat bahwa Bunda Dia sudah melakukan alur tirta ya dalam coaching Bunda Dia dengan Pak Heru. Kemudian Bunda Dia juga sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya tadi sehingga Pak Heru terpancing untuk memberikan ide-ide baru dari alhamdulillah permasalahan. sekali. Iya, oke selanjutnya Bunda Dia ada pertanyaan lain. Pertanyaannya kompetensi apa? Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan dengan Pak Heru? Yang pasti saya akan lebih mengembangkan, harus lebih banyak literasi dan sering melihat bagaimana cara orang melakukan coaching supaya coaching yang akan saya lakukan untuk berikutnya itu akan lebih baik dan tetap akan menggunakan prosedur coaching seperti kayak menggunakan alur tirta, kemudian prinsip-prinsip coaching. Nah, itu harus saya terapkan dan harus saya kembangkan lagi seperti itu, Bu. Baik Bu Nadia, terima kasih sekali atas waktunya. Sukses terus ya untuk Bu Nadia dalam melaksanakan coaching. Alhamdulillah. Iya, akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Novi. Sama-sama Bu Nadia.